Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edi Yusuf Adiman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberi nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pertemuan 15 ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 1 akan memimpin jalannya presentasi dengan judul materi Studi Kasus Kantor Pos Balikpapan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Muhammad Hafiz Rizanda, kemudian ada Dilfalif Eldiansyah, Rido Rivaldi, Nur Atika Indah Aprilia, Yelza Salsabila, dan Coan Aji Wardana Gultom. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rido Rivaldi. Kepada Rido dipersilakan. Baiklah. Kantor Pos Pusat Balikpapan berlantai 3 dibangun tahun 1994 dan diresmikan penggunaannya tahun 1995. Semua konstruksi yang direncanakan akan ditopang oleh tanah. Meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan merupakan fungsi utama dari struktur bangunan yang biasanya disebut fondasi. Dalam perencanaan suatu fondasi harus dipertimbangkan agar tidak terjadi kegagalan konstruksi pada suatu bangunan. Salah satu kegagalan konstruksi yang sangat sering terjadi adalah penurunan tanah yang disebabkan karena proses konsolidasi. Konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air keluar dari rongga tanah. Kegagalan konstruksi tersebutlah yang terjadi pada bangunan kantor pos pusat Balikpapan. Bangunan kantor pos pusat Balikpapan yang terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen 1 dan 2. Segmen atau section 1 adalah bangunan yang mengalami penurunan, sedangkan segmen 2 adalah bangunan induk. Penurunan yang terjadi pada bangunan tersebut merupakan setempat atau differential settlement. Solusi perbaikannya yaitu memasang wall pile di sekitar gedung. Selanjutnya, berbagai penyebab kegagalan struktur pada gedung diantaranya ialah penurunan tanah, penurunan gedung, dan kerusakan komponen tiang pancang. Penurunan tanah terbagi menjadi 3, penurunan segera, penurunan konsolidasi, dan penurunan sekunder. Untuk penurunan gedung terbagi 3 juga, yaitu penurunan yang merata, penurunan yang tidak merata, dan likuifaksi. Sedangkan kerusakan komponen tiang pancang terbagi 3, ialah kerusakan tiang pancang baja, kerusakan tiang pancang beton, dan kerusakan fondasi dari bahan beton. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rido Rivaldi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dilfalif Eldiansyah. Kepada Dilfalif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, penurunan tanah. Jika satu lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami renggangan atau penurunan atau settlement. Atau boleh dikatakan tanah yang mengalami tegangan akan mengalami renggangan dalam tanah tersebut. Pada tanah berbutir halus yang berada di bawah muka air tanah terjadi penurunan konsolidasi atau consolidation settlement. Jenis penurunan tanah terbagi 3. 1. Penurunan segera atau bisa disebut immediate settlement.
merupakan penurunan yang terjadi seketika pada saat pembebanan terjadi atau dalam jangka waktu yang pendek. Jadi karena sifat elastisitas tanah dan pada tanah lempung umumnya sangat kecil jika dibandingkan dengan penurunan konsolidasi sehingga seringkali diabaikan. Yang kedua, penurunan konsolidasi. Saat tanah lunak, on-passive, menerima beban, maka sebagian besar beban dipikul oleh air tanah, sehingga timbul tegangan air pori berlebih. Konsolidasi adalah proses terdisipasinya tegangan air pori berlebih ini seiring dengan berjalannya waktu. Penurunan konsolidasi dapat berupa normal consolidation atau over consolidation. Normal consolidation adalah tanda dasar dalam kondisi alamiah atau belum mengalami pembebanan sebelumnya. Sedangkan over consolidation adalah tanda dasar sudah pernah dibebani atau terkena beban sebelumnya. Yang ketiga, penurunan sekunder atau rangka. Penurunan sekunder terjadi seketika pada saat pembebanan terjadi atau dalam jangka waktu yang lama. Penyebab terjadinya penurunan akibat pembebanan yang bekerja di atas tanah antara lain. 1. Kegagalan atau keruntuhan geser akibat terlampaunya kapasitas dukung tanah. Yang kedua, kerusakan atau terjadi defleksi yang besar pada fondasi. Yang ketiga, distrogeser atau shear distortion dari tanah pendukungnya. Yang keempat, turunnya tanah akibat perubahan angka pori. Selanjutnya, penurunan bangunan. Penurunan bangunan di bagian belakang gedung adalah permasalahan pokok dalam kasus ini. Beberapa kajian teoritis di dalam literatur menyebutkan penurunan pada bangunan dapat terjadi setempat, sebagian atau secara keseluruhan dan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, penurunan yang merata atau uniform settlement. Tanah akan berubah kepadatannya bila mengalami pembebanan, dengan kata lain tanah akan terkonsolidasi. Yang kedua, penurunan yang tidak merata atau differential settlement. Jadi bila sifat tanah di bawah bangunan tidak homogen, baik akibat proses pembentukannya secara alamiah ataupun akibat proses galian dan timbunan dan reklamasi. Yang ketiga, likuifaksi atau liquefaction. Penurunan bangunan gedung kantor pos Balikpapan hampir setiap pasti tidak berkaitan dengan likuifaksi karena kerusakan gedung tidak disebabkan oleh gempa. Kerusakan likuifaksi merupakan pengaruh ikutan peristiwa gempa sebagaimana gelombang tsunami. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dilvalif Eldiansyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Atika Indah Aprilia. Kepada Tika dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu kerusakan komponen tiang panjang. Slide sebelumnya, please. Kerusakan pada komponen tiang panjang dapat dimulai pada saat pelaksanaan. Kerusakan tiang panjang paling sulit diketahui karena tertanam dalam tanah sehingga tidak dapat terlihat secara kasat mata. Kerusakan pada tiang sering terjadi akibat kesalahan dalam proses pemotongan sisa ujung tiang dengan cara yang tidak memenuhi persyaratan. Yang pertama, kerusakan tiang panjang baja. Bahan baja sangat rentan terhadap korosi, terutama bila terpengaruh larutan yang reaktif, seperti air laut dan bahan cairan buangan industri yang mengandung bahan kimia, serta komponen slough. Untuk memberikan pelindungan komponen baja pada bangunan bawah dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang tahan karat atau diberi perlindungan yang dapat diperbaharui seperti perlindungan katoda. Kedua, kerusakan tiang pancang beton. Kerusakan pada tiang pancang dapat dimulai pada saat pelaksanaan, antara lain akibat kualitas beton yang digunakan kurang baik atau penggunaan drop hammer yang kurang tepat. Menahan beban geser maupun beban aksial yang terlalu besar dapat mengakibatkan tiang pancang mengalami keruntuhan. Yang ketiga, kerusakan fondasi dari bahan beton. Sebagaimana halnya bahan beton, kerusakan pada fondasi dapat terjadi pada saat pelaksanaan. Kualitas bahan yang rendah, cetakan yang kurang baik, kurang sempurnanya pemadatan,
dan pemeliharaan merupakan penyumbang terbesar pengaruh kerusakan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kegagalan konstruksi tersebutlah yang terjadi pada bangunan kantor pos pusat Balikpapan. Bangunan kantor pos pusat Balikpapan yang terdiri dari dua segmen, yaitu segmen 1 dan 2. Segmen atau section 1 adalah bangunan yang mengalami penurunan, sedangkan segmen 2 adalah bangunan induk. Penurunan yang terjadi pada bangunan tersebut merupakan penurunan setempat atau differential settlement. Pada pembangunan kantor pos di Balikpapan ini, berdasarkan penelitian tidak ada pondasi dalam pada bangunan tersebut, sehingga bangunan ini bisa terjadi penurunan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yelza Salsabila. Kepada Yelza dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Dalam kasus ini, dikumpulkannya data sekunder. Dilakukan dua pengujian. Yang pertama pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Pengujian non-destruktif yang dimaksud adalah hammer test dan rebar detektor. Untuk mengetahui kuat beton, kondisi gedung sekarang dan penulangan pada balok, kolom, dan plat. Dari hasil pengujian didapat kuat tekan rata-rata 283,67 kg per cm persegi. Yang kedua, pengujian tanah. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian di lokasi gedung langsung yang terdiri dari sondir dan boring. Kemudian pengujian di laboratorium yang terdiri dari pengujian geser langsung, berat jenis, kadar air, bobot isi, dan lain-lain. Dari hasil sondir dan boring, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, tanah merupakan tanah pasir. Yang kedua, kedalaman tanah keras pada kedalaman 20 meter. Selanjutnya, analisa struktur kondisi existing. Analisa struktur dilihat dari dua hal, ialah yang pertama, struktur atas. Dari data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa terhadap kondisi struktur yang ada. Analisa struktur menggunakan program bantu SAP 2000. Dari hasil analisa SAP 2000, didapat bahwa struktur atas masih mampu menahan beban yang ada, baik beban hidup maupun beban angin. Yang kedua, struktur bawah. Dari hasil perhitungan pondasi dengan data awal yang disimpulkan bahwa pondasi tidak mampu menahan beban yang ada. Hal ini yang mengakibatkan gedung mengalami penurunan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yelza. Pemateri terakhir yaitu Cowan Ajewardana. Kepada Cowan dipersilakan. Oke, terima kasih. Penyelesaian masalah. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap gedung yang mengalami penurunan. Salah satunya bore pile. Untuk perbaikan gedung agar gedung tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Kesimpulan. 1. Penyebab utama penurunan gedung disebabkan karena tidak adanya pondasi dalam pada gedung tersebut. 2. Gedung kantor pos Balikpapan harus segera dilakukan perkuatan pada pondasi gedung tersebut. 3. Metode perbaikan dilakukan dengan memasang bare piles di sekitar gedung tersebut, kemudian menyatukan dengan gedung utama. Studi kasus ini membahas tentang kerusakan atau kegagalan pada struktur konstruksi gedung pada pondasi. Pada dasarnya itu berkaitan dengan teknik sipilan. Dalam teknik sipil, pondasi merupakan struktur bangunan paling bawah dan dasar, yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Pondasi juga sebagai penopang beban bangunan. Maka dari itu, agar tidak terjadi kegagalan pada suatu konstruksi, harus adanya pertimbangan dalam perencanaan pondasi pada konstruksi tersebut.
Dilihat fondasi yang digunakan untuk melakukan pembangunan kantor pos Balikpapan terhadap gedung kantor pos. Dari fondasi tersebut kita harus bisa melewati dan menyelidiki fondasi apa yang bagus dan cocok untuk digunakan di bangunan gedung kantor pos. Dan dari pembangunan itu selain juga diperlukan untuk pengembangan wilayah di berbagai daerah dalam wilayah nasional Indonesia. Seperti halnya pembangunan kantor pos di kota atau kampung-kampung kecil, karena pengembangan wilayah pun mencakup pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pembangunan dan operasi serta pemeliharaan, prasarana dan sarana yang sebagian besar juga menjadi porsi para pakar teknik sipil. Melihat hal tersebut dari pembangunan gedung kantor pos ini harus juga dianalisis oleh sekelompok ahli teknik sipil agar proyek pembangunan gedung kantor pos ini berjalan sesuai apa yang telah diterapkan dan bisa berguna buat yang lainnya. Maka semua jika ada kegagalan dari bangunan jangan sampai terjadi dan harus diselesaikan dengan seksama. Solusi dari permasalahan studi kasus ini adalah perlu adanya pertimbangan dan perhitungan lebih pada saat perencanaan fondasi. Salah satunya dengan memilih menentukan jenis fondasi yang cocok dengan melihat kondisi tanah, menghitung kedalaman fondasi yang memadai, menghitung beban yang akan ditahan oleh fondasi dan lain sebagainya. Fondasi pada bangunan ini tidak mampu menahan beban, maka perlu dibuat fondasi dalam pada bangunan ini agar fondasi dapat menahan beban yang terjadi pada bangunan gedung. Memperhitungkan kapasitas yang bisa ditahan oleh tanah pendukung. Jika sudah terjadi penurunan, solusinya adalah dengan memasang bolt pile yang perbaikan gedung agar gedung tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Fondasi ini harus dihitung dengan semaksimal mungkin agar fondasi tersebut dapat kokoh dan bertahan lama untuk digunakan. Dalam pembangunan gedung ini juga harus memperhatikan alat dan bahan agar tidak terjadinya suatu masalah yang tidak kita inginkan. Maka sebab itu perlunya pengecekan ulang agar semuanya terjadi baik saja dan lancar untuk proses pembangunan tersebut. Pembuatan pembangunan pemancangan yang tidak mencapai tanah keras yang dipancang di samping kemampuan kekuatannya. Kemampuan daya dukung ujung tiang juga turut diperhitungkan. Dengan demikian untuk kondisi sifat tanah yang tidak homogen. Komponen pondasi harus dipasang hingga mencapai tanah keras, baik pada pondasi langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar pembangunan tiang-tiang yang ada harus disesuaikan dan dihitung agar tiang tersebut bisa menjadi kuat dan tegak dengan waktu yang cukup lama. Sekian dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Joan. Dengan begitu, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.